Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Bapak Ibu guru hebat yang ada di seluruh Indonesia? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan tetap jaga semangat untuk bisa mencerdaskan anak bangsa. Oke, dan yang terpenting adalah kita berdoa bersama semoga wabah COVID-19 ini segera berlalu dan sirna dari muka bumi ini. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, Bapak Ibu guru hebat, di sini perkenalkan saya. Di sini Ibu Yeni Prabandari, Science Teacher dari SMPN Negeri 7 Kota Cirebon, untuk menyampaikan paparan atau ulasan tentang AKM, Asesmen Kompetensi Minimum, yang saya ikuti pada program BIMTEK Guru Belajar seri AKM. Kebetulan saya ikut di angkatan keempat yang dijadwalkan mulai dari hari Selasa hingga Sabtu tanggal 19 hingga 23 Januari 2021. Oke, nanti dalam serangkaian BIMTEK atau program BIMTEK Guru Belajar seri AKM, Bapak Ibu guru diharapkan dapat menyelesaikan serangkaian isi atau content course, ya, kurang lebih ada 8 poin, mulai dari orientasi program sampai ke pelaksanaan program, kemudian konsep AN atau asesmen nasional sampai ke pelaksanaannya. Nanti juga ada literasi, baik literasi membaca maupun literasi numerasi tingkat SMP sampai kepada tindak lanjut hasil UN, dan yang terakhir adalah asesmen pasca program guru belajar seri AKM. Ya, nanti setelah mengikuti serangkaian konten yang ada di program BIMTEK, nanti Bapak Ibu guru harus mencapai 100%, diharapkan mencapai 100% untuk bisa nanti lulus, ya, dan bisa mendapatkan penghargaan berupa sertifikat 32 jam. Oke, langsung saja. Nanti juga dalam program BIMTEK ini, Bapak Ibu guru, selain menyelesaikan serangkaian proses yang di dalamnya nanti akan ada beberapa tugas dan kuis. Tugas mulai dari nanti membuat soal, baik literasi numerasi maupun literasi membaca maupun numerasi, ya, dan membuat dalam berbagai bentuk soal. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita simak penjelasan tentang AKM berikut ini. Ya, langsung saja. Di sini saya akan menyampaikan tentang AKM, yaitu Asesmen Kompetensi Minimum. Saya ya, Yeni Prabandari, Science Teacher dari SMP Negeri 7 Kota Cirebon. Langsung saja Bapak Ibu, pada program BIMTEK Guru Belajar seri AKM ini nanti kita akan mengenal beberapa hal, ya. Di sini ada konsep asesmen nasional itu sendiri, kemudian ada teknik pelaksanaan AN, lalu butir soal asesmen literasi membaca maupun numerasi pada tingkat SMP, dan tindak lanjut laporan hasil asesmen kompetensi minimum. Walaupun nanti pada saat Bapak Ibu guru hebat mengikuti beberapa sesi pada BIMTEK Guru Belajar seri asesmen, nanti ada beberapa course content yang harus Bapak Ibu selesaikan, mulai dari orientasi guru belajar seri asesmen nasional, ya, asesmen kompetensi minimum, kemudian ada pengantar program BIMTEK Guru Belajar seri AKM, kemudian ada konsep AN, kemudian teknik pelaksanaan AN, asesmen literasi membaca maupun numerasi pada tingkat SMP, kemudian tindak lanjut laporan hasil asesmen kompetensi minimum sampai kepada asesmen pasca program guru belajar sesi AKM. Jadi semua course content itu nanti Bapak Ibu harus selesaikan semua, termasuk mengerjakan kuis-kuisnya. Nah, nanti kalau sudah tercapai 100%, kita harapkan nilainya bagus gitu ya Bapak Ibu, ya. Langsung saja kita ke pemahaman tentang AKM dan AN. Nah, di sini ada miskonsepsi, ya. Miskonsepsi antara AKM dan AN. Langsung saja kita jelaskan, ya Bapak Ibu, di sini. Nah, AN atau Asesmen Nasional itu merupakan program penilaian terhadap mutu setiap satuan pendidikan dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Oke, lalu mutu pendidikan seperti apa yang diharapkan? Nah, sebelum kita jawab, kita lihat dulu bahwa pada mutu satuan pendidikan yang dinilai itu berdasarkan dua hal penting, yaitu hasil belajar murid atau siswa yang mendasar, yaitu
untuk literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Yang informasi-informasi mutu tersebut dapat diperoleh dari 3 instrumen utama, yaitu AKM atau Assessment Kompetensi Minimum, kemudian ada survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Lalu, tadi dikatakan seperti apa sih yang diharapkan ya? Sekarang, kita lihat bahwa selain kompetensi belajar siswa, itu di dalamnya itu harus mengandung atau siswa itu harus memiliki kecakapan hidup abad 21 yang meliputi kecakapan belajar dan berinovasi, kemudian kecakapan menggunakan teknologi informasi, dan kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Selain itu, harus memiliki profil pelajar Pancasila. Kalau dulu kita mengenal PPK yang ada 5 ya. Nah, sekarang kita di profil pelajar Pancasila itu harus memiliki 6 kriteria atau unsur. Di sini mulai dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Lalu ada mandiri, bernalar atau berpikir kritis, kemudian kreatif, bergotong royong, lalu berkebinekaan global. Seperti itu ya. Jadi mutu pendidikan yang diharapkan selain kompetensi siswa diperhatikan, juga di dalamnya harus mencakup kecakapan hidup abad 21 dan memiliki profil pelajar Pancasila. Lalu ya, bagaimana keterkaitan antara asesmen nasional dengan kecakapan abad 21 dan profil pelajar Pancasila? Langsung saja kita simak di bagian berikut ini. Bahwa kompetensi siswa itu harus mengandung 2 hal tadi ya, kecakapan hidup abad 21 dan profil pelajar Pancasila. Nah, kedua unsur tadi dapat terukur melalui asesmen nasional yang berupa 3 instrumen ya, 3 instrumen utama, yaitu AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Langsung. Nah, 3 instrumen utama yaitu yang pertama adalah AKM atau Assessment Kompetensi Minimum. Lalu yang kedua, kita jelaskan dulu ya. AKM yang mengukur kompetensi mendasar literasi membaca dan numerasi siswa. Kemudian yang kedua adalah survei karakter yang mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Dan yang ketiga adalah survei lingkungan belajar yang mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Nah, langsung kita ke kesimpulan ya. Jadi dari miskonsepsi antara AKM dan AN tadi dijelaskan jelas sekali bahwa AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum itu adalah bagian dari AN atau Asesmen Nasional, karena AKM itu merupakan salah satu instrumen ya, instrumen dalam AN. Jadi jelas ya Bapak Ibu miskonsepsinya tadi. Jadi AKM itu adalah bagian dari AN. Lalu kita akan bahas lagi tentang asesmen nasional. Jadi asesmen nasional ini dirancang untuk menghasilkan informasi akurat ya, untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar dan meningkatkan hasil belajar siswa. Manfaatnya yaitu untuk memotret kualitas pembelajaran di sekolah maupun di daerah, kemudian umpan balik atau feedback meningkatkan kualitas, dan dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah. Lalu, jika kita bandingkan antara asesmen nasional atau AN dengan ujian nasional, ya, di sini kita lihat dari kriteria pembandingnya mulai dari tujuan, jenjang, level siswa, subjek siswa, kemudian model soal, sasaran penilaian, sampai ke metode penilaian. Untuk tujuannya, bahwa asesmen di sini untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan, sedangkan UN untuk mengevaluasi capaian hasil belajar siswa. Jenjangnya, kalau asesmen nasional dari tingkat dasar, menengah maupun kesetaraannya
Di sini SD, SMP, SMA, SMK, program kesetaraan kayak di PKBM gitu ya. Sedangkan pada ujian nasional itu hanya SMP, SMA, dan SMK. Kemudian level siswa yang mengikuti AN di sini adalah diambil dari kelas 5 SD, 8 SMP, dan 11 SMA ya, atau SMK. Sedangkan UN itu tingkat akhir pada setiap jenjang ya. Kemudian subjek siswanya asesmen nasional itu berdasarkan survei. Jadi siswa itu dipilih secara acak oleh pemerintah untuk mengikuti AN, sedangkan ujian nasional itu sensus. Jadi semua, melibatkan semua peserta didik pada tingkat akhir tiap jenjang. Kemudian model soalnya ada beberapa ya, bervariasi di sini, mulai dari pilihan ganda, kemudian PGK, pilihan ganda kompleks, nanti ada menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Sedangkan pada UN di sini hanya ada pilihan ganda, sedangkan kalau di SMA untuk mapel matematika, SMA SMK untuk mapel matematika di sini ada isian singkatnya. Kemudian sasaran penilaian untuk AN itu adalah kompetensi, literasi, kemudian ada numerasi, kemudian karakter serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Sedangkan UN dia hanya penguasaan terhadap mapel. Dan untuk metode penilaian menggunakan MSAT, yaitu Computerized Multi-Stage Adaptive Testing. Sedangkan kalau UN bisa melalui CBT ataupun PBT. Langsung kita ke petunjuk teknis pelaksanaan AN. Jadi AN atau asesmen nasional ini dengan 3 kriteria ya, itu mulai dari AKM ya, kemudian ada survei karakter dan survei lingkungan. Nah, untuk AKM itu sendiri ya, untuk AKM itu nanti bisa menggunakan 2 alat ukur, yaitu asesmen literasi membaca dan asesmen numerasi ya. Untuk asesmen literasi membaca di sini ada mencakup unsur dari memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi. Sedangkan untuk asesmen numerasi nanti mulai dari memahami, applied atau mengaplikasi, dan bernalar. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita akan melanjutkan ke petunjuk teknis pelaksanaan asesmen nasional. Tadi sudah dikatakan bahwa AN itu menggunakan MSAT ya tadi ya, computerized. Jadi dengan berbasis komputer dan bersifat adaptif. Maksudnya seperti apa nanti akan dijelaskan di pembahasan berikutnya. Itu tentang pelaksanaan AN. Nah, untuk petunjuk dan teknik pelaksanaan AN tadi peserta AKM-nya seluruh satuan pendidikan tetapi tidak semua murid, dan pemilihannya secara acak untuk level siswa 7, 8, 11. Nah, di sini kriteria peserta AN. Pemilihannya diambil dari kelas 5 SD, kemudian 8 SMP, lalu 11 SMA, dan setiap peserta itu mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah, untuk jadwal pelaksanaannya nanti tentatif tapi direncanakan pada akhir Maret ya, akhir Maret 2021. Nah, nanti untuk tingkat SMP atau MTS dan paket B itu nanti hari pertama ada tes literasi 90 menit dan survei karakter ya 30 menit, dan hari keduanya tes numerasinya 90 menit dan survei lingkungan belajar 30 menit. Sama dengan yang SMA, SMK ya. Nah, itu tentang jadwal pelaksanaan. Sekarang bentuk soal. Tadi di atas sudah disinggung bahwa bentuk soal itu bervariasi. Ada 5 variasi, bisa PG, PGK, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Kita simak penjelasannya berikut ini. Yang pertama adalah pilihan ganda, bahwa pilihan ganda itu siswa hanya dapat memilih 1 jawaban benar dalam 1 soal. Kemudian
ada pilihan ganda kompleks atau PGK. Jadi siswa dapat memilih lebih dari satu jawaban benar ya dalam satu soal. Kemudian menjodohkan, siswa dapat menjawab dengan cara menarik garis dari satu titik ke titik lain yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawabannya. Lalu isian singkat, siswa dapat menjawab berupa bilangan kata untuk menyebutkan nama benda ya, tempat atau jawaban pasti lainnya, dan terakhir dengan uraian. Nah, siswa menjawab soal berupa kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Nah, nanti dalam BIMTEK Guru Hebat ya, Guru Belajar seri AKM ini nanti Bapak Ibu juga diminta untuk membuat masing-masing 3 soal ya. 3 soal. Nah, nanti akan dijelaskan soalnya seperti apa ya. Nah, tapi Bapak Ibu bisa memilih tipe soalnya bisa dari kelima ini. Nah, kemudian untuk AKM tadi kan dapat diukur dengan menggunakan 2 asesmen ya, yaitu dengan asesmen literasi membaca dan asesmen numerasi. Nah, untuk asesmen literasi membaca tingkat SMP dulu. Nah, nanti kontennya atau isinya itu berupa teks informasi dan teks fiksi. Sedangkan untuk proses kognitifnya nanti mulai dari menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, evaluasi dan refleksi. Sedangkan konteksnya bisa personal yang berkaitan dengan pribadi, kemudian sosial budaya, ada yang berkaitan dengan saintifik atau bersifat saintifik. Nah, kemudian asesmen numerasi pada tingkat SMP. Nah, kita tahu bahwa numerasi merupakan suatu kompetensi yang mencakup pengetahuan, kemudian keterampilan, perilaku, dan disposisi yang dibutuhkan siswa untuk mengikuti atau untuk menggunakan matematik atau kemampuan matematikanya dalam cakupan dan situasi yang lebih luas. Jadi nanti soalnya ngitung gitu ya. Dan numerasi ini menuntut siswa untuk mengenali dan memahami peran matematika di dunia ya, memiliki disposisi dan kapasitas untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilan matematika untuk memecahkan masalah dalam kehidupan nyata ya. Nah, itu tentang asesmen pada AKM. Nah, tadi dikatakan sebelumnya bahwa AKM itu bersifat adaptif atau bersifat adaptif. Maksudnya di sini pertanyaan yang disajikan itu bergantung kepada kemampuan siswa. Jadi misalkan awal nih semuanya dikasihnya pada level yang sama. Pada saat siswa itu bisa mengerjakan soal tersebut, maka dia akan diberikan soal yang lebih tinggi lagi levelnya. Begitu terus, dia bisa mengerjakan, dia akan dikasih soal yang lebih tinggi. Tetapi pada saat soal awal dia dikasihnya udah tidak bisa mengerjakan ya, maka dia akan dikasih soal pada level yang lebih rendah. Jadi di beberapa soal awal itu sistem komputer itu sudah bisa mendeteksi kemampuan siswa. Oh, siswa ini nanti di tahap atau level apa nih, harus dikasih soal yang seperti apa nih, nanti penjelasannya ada di bawah ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita langsung ke seputar AN atau asesmen nasional ya, bahwa AN ini tidak menggantikan peran UN dalam mengevaluasi belajar atau prestasi siswa ya secara individual. Dan AN itu sebagai sumber informasi untuk memetakan dan mengevaluasi mutu sistem pendidikan. Lalu apa lagi? Ya, bahwa AN ini tidak menentukan kelulusan seperti halnya UN ya, dulu ya. Kemudian AN ini diberikan kepada murid bukan di akhir jenjang satuan pendidikan. Ya, kalau di SMP berarti di tingkat kedua atau kelas 8 ya. Kemudian AN juga tidak digunakan untuk menilai peserta didik yang menjadi peserta asesmen. Dan yang terakhir bahwa hasil asesmen nasional itu tidak akan memuat skor atau nilai peserta didik secara individual, karena tujuan utamanya tadi kan untuk peningkatan atau perbaikan mutu sekolah ya, pemetaan juga. Nah, lalu untuk laporan hasil AN-nya, untuk secara literasi ya, nanti ada 4 kelompok atau 4 level ya, yaitu
Ada yang level terendah, yaitu perlu intervensi khusus. Kemudian ada level dasar, kemudian level cakap, dan level mahir. Kemudian untuk numerasinya ya, numerasinya juga sama, perlu intervensi khusus, dasar, cakap, dan mahir. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Kemudian sekarang laporan hasil AKM dapat membantu memetakan tahapan kompetensi siswa, baik pembelajaran berbasis kompetensi maupun pembelajaran berbasis konten ya. Nah, di sini untuk berbasis kompetensi contohnya dia berpusat pada kebutuhan. Kemudian belajar untuk pemahaman konsep dan keterampilan, menunjukkan kriteria dengan menerapkan konsep. Pembelajaran terkait dengan konteks kehidupan yang nyata siswa ya, dan orientasi pada proses dan penguasaan materi. Nanti Bapak Ibu bisa simak penjelasan berikut ini pada saat mengikuti serangkaian BIMTEK Guru Belajar Seri AKM. Nanti semua kontennya ada di situ ya Bapak Ibu ya. Kemudian kategori kompetensi dan contoh analisisnya yang tadi disampaikan pada laporan hasil AN. Yang pertama perlu intervensi khusus. Maksudnya kalau untuk di tingkat literasi itu kan murid belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks ataupun membuat interpretasi sederhana. Sedangkan untuk numerasinya, murid hanya memiliki pengetahuan matematika yang terbatas ya, dan murid menunjukkan penguasaan konsep yang parsial dan keterampilan komputer yang terbatas. Jadi masih terbatas. Maka yang sangat diperlukan yaitu dengan pendekatan dia melakukan training atau pelatihan secara intensif ya. Perlu diperhatikan juga dia kebutuhannya seperti apa, struktur belajarnya harus bagaimana ya. Yang jelas dia harus intensif, di drill begitu ya. Pendekatannya persuasif. Kemudian yang kedua, kelompok hasil yang kedua yaitu kelompok dasar. Di mana pada tingkat literasi itu murid mulai mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks serta membuat interpretasi sederhana. Sedangkan pada tingkat numerasinya, pada tingkat dasar atau kelompok dasar, murid itu memiliki keterampilan dasar matematika yang matematika komputasi dasar ya, dalam bentuk persamaan langsung, kemudian konsep dasar terkait geometri dan statistika, serta menyelesaikan masalah matematika sederhana yang rutin. Nah, penanganannya seperti apa? Nah, nanti yang lebih halus diperhatikan adalah pendekatannya dengan coaching ya. Jadi dengan melatih ya, dan dengan simulasi dan pemecahan masalah ya, untuk meningkatkan kinerja dan tingkat kenyamanan siswa pada tingkat kompetensi dasar. Dan yang ketiga yaitu kelompok cakap. Nah, kalau literasi, murid itu mampu membuat interpretasi dari informasi implisit yang ada dalam teks ya, mampu membuat simpulan dari hasil integrasi dari beberapa informasi dalam suatu teks. Sedangkan untuk tingkat numerasinya, murid dikatakan cakap apabila murid mampu mengaplikasikan pengetahuan matematika yang dimiliki dalam konteks yang beragam. Nah, nanti untuk pendekatannya bisa dengan mengelola pengetahuan yang sudah didapatkan serta memberikan dukungan kinerja pada siswa dengan tingkat kompetensi cakap yang diperlukan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian tingkat atau kelompok terakhir yaitu mahir. Nah, ini yang diharapkan ya. Untuk tingkat mahir, siswa dikatakan mahir apabila mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks, mengevaluasi isi, kualitas, cara penulisan suatu teks dan bersikap reflektif terhadap isi teks. Dan secara numerasi, siswa dikatakan masuk dalam kelompok mahir apabila murid atau siswa mampu bernalar ya untuk menyelesaikan masalah kompleks serta non rutin berdasarkan konsep matematika yang dimiliki. Lalu pendekatannya seperti apa? Nah, pembelajaran yang sifatnya kolaboratif, yang di sini kolaboratif adalah menjadi kunci bagi siswa yang mahir ya, termasuk pembelajaran yang melibatkan kemampuan untuk belajar melalui inovasi dan proses penemuan ya, menjadi guru
mentor atau pelatih bagi orang lain adalah strategi pembelajaran yang penting lainnya. Nah, begitu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk asesmen nasional ya, tadi dari beberapa, mulai dari miskonsepsi bahwa AKM itu adalah bagian dari AN, kemudian sampai kepada alat ukurnya ya, alat ukurnya seperti apa, bentuk soalnya seperti apa. Nanti Bapak Ibu dalam BIMTEK ini akan diminta untuk membuat soal ya, literasi numerasi dan literasi membaca dengan 3 model soal ya, seperti itu. Ya, demikian tadi apa yang sudah saya sampaikan tentang AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum dan juga AN tentang asesmen nasional. Diharapkan apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat atau menambah wawasan atau ilmu buat Bapak Ibu guru, terutama yang belum mengikuti program BIMTEK Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum ini. Kebetulan saya ikut di angkatan 4 dan saya berhasil menyelesaikan dalam waktu kurang dari 1 hari ya. Saya ikutin kemarin hari Selasa tanggal 19 Januari 2021. Nah, nanti berarti Bapak Ibu juga kan kita dalam satu program BIMTEK itu dikasih waktu 5 hari. Nah, nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan waktu belajarnya, mau selesai hari itu juga atau menunggu atau setelahnya sampai waktu 5 hari. Nah, kalian masih angkatan keempat, masih ada angkatan kelima dan seterusnya, totally ada 14 angkatan yang schedule-nya sudah bisa dilihat H-14 dari pelaksanaan. Dan jangan lupa untuk masuk ke dalam grup resmi Telegram ya, guru pembelajar, dan semoga dari program BIMTEK ini bisa mendatangkan manfaat dan ilmu baru buat kita menentukan strategi untuk siswa kita dan juga peningkatan mutu pendidikan di sekolah kita, khususnya kita dalam proses pembelajaran di sekolah. Demikian Bapak Ibu guru hebat yang ada di seluruh Indonesia, banyak lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat.